Selamat siang. Siang Mbak Tabita, silakan masuk. Ya Bu. Mau duduk di sebelah mana? Di sini Bu. Oh, oke. Silakan duduk ya. Gimana? Duduknya sudah nyaman? Udah. Oke. Gimana kabar hari ini Mbak Tabita? Hari ini puji Tuhan baik Bu. Baik ya. Ya. Oke, perjalanannya ke sini tadi? Tadi sedikit lancar sih Bu. Nggak Ya. macet. Gak macet. Soalnya kan perginya ke sini kan sekitar jam 10-an. Jadi udah Nggak ada yang Ya, ini ya, yang udah. mau kerja. Ya sih, pas. Tadi sebelum ke sini, apakah ada mata kuliah lain atau? Hari ini kosong sih Bu, nggak ada mata Nggak ada kuliah mata sama kuliah, sekali. berarti datang cuma konseling. Iya untuk Tadi kesini dengan siapa Mbak Tami? sendiri Bu. Oh sendiri, bawa Iya, motor sendiri. bawa motor sendiri. Iya, Bu. Mbak Tami kan tinggal di mana? Aku daerahnya daerah Ketintang Bu, asrama. Oh asrama, tinggal Iya. di asrama. Iya Bu. Di asrama mana itu? Asrama itu khusus untuk beasiswa aku Bu. Jadi Oh Iya. Mbak Tabita beasiswa. ya. Ya, terus? Jadi di sana tuh khusus untuk namanya asrama Kristen. Nah, jadi di situ untuk mahasiswa Kristen. Terus dalamnya itu cuma ada anak UNESA, anak UNIPA, kita sama RKZ. Nah, jadi dalamnya cuma itu. Banyak ya. Mm-mm. Berarti udah dari semester 1 memang tinggal di situ. Iya, udah semester lah. Sudah lama ya. Iya Bu. Berarti kalau misalnya keluar dari situ nggak bisa kayak lama-lama gitu. Maksudnya Kalau misalnya Mbak Tabita jalan-jalan kan, nah pasti kan ada aturan. Itu lama apakah itu ada konsekuensinya atau gimana? Jadi di asrama kan ada peraturan seperti yang kata Ibu. Situ batasnya itu keluar malam, batasnya jam 11. Nah setelah jam 11 itu udah ditutup, pintu udah ditutup. Pernah nggak buat masalah gitu? Nggak ada. Sejauh ini sih belum. Ada. Jangan sampai loh. Iyalah. Palingan kalau ya kok telat lambat ya langsung chat sama pengurus di sana gitu. Oh berarti Kakak ada mentornya ada. Oh berarti di sana itu makan udah siap juga. Jadi di sana tuh sistemnya air ada. Cuma kita air ada, nasi ada, tinggal kita aja yang siapin lauknya Bu. Oh. Kita masak sendiri atau Enak gimana? ya. Tapi aman kan? Ya namanya penghidupan bersama ya gimana Bu, gak enak. Oke. Sekarang kesibukannya Mbak Tabita ini apa? Kuliah pulang udah sama Itu aja. ya. Kalau di perkuliahan ada ikut organisasi kah atau UKM gitu di kampus? Ikut organisasi sih Bu. Organisasi apa? Himpunan mahasiswa BK. Oh Hima BK. BK ya. Itu Mbak Tabita bagian apa? Kalau di periode kedua ini aku dapatnya bendahara Bu. Oh benar. Kalau periode pertama waktu itu? Itu kemarin departemennya minat bakat. Oh minat bakat. Ya. Itu sendiri sama atau dengan yang Ada teman-teman? sama cutting angkatan 2022. Berarti sekarang di bendahara gitu? Iya, sekarang di bendahara. Oke, gimana? Apakah di semester ini aman? Ya, semester 5 Bu, jadi sulit banget. Jadi kan seperti yang tadi Hima kan bendahara, itu nyusun keuangan begini gitu. Terus ditambah lagi semester 5 ini sibuknya minta ampun. Ya jadi wah, Tapi aman kan? Masih bisa. aman Oke. masih bisa Bu. Oke, Mbak Tabira, untuk
terkait kedatangan Mbak Tabita ke sini, saya ucapkan terima kasih ya Mbak Tabita ya, sudah menyempatkan waktunya juga. Dan terkait kedatangan Mbak Tabita juga, mungkin Mbak Tabita bukan menceritakan kesehariannya, tetapi ada sesuatu hal yang ingin Mbak Tabita ceritakan kepada saya. Betul? Benar. Oke, baik. Di sini dalam konseling kali ini nanti kita dibatasi waktu sekitar 30 lah Mbak Tabita. Tuh. Dan di sini juga nanti saya akan memberikan apa yang Mbak Tabita akan harapkan gitu. Jadi Mbak Tabita tidak perlu merasa takut gitu untuk menceritakan terkait permasalahannya. Dan di sini juga nanti saya sebagai konselor Mbak Tabita, saya hanya sebagai fasilitator saja. Dan untuk pengambilan keputusan itu di tangan Mbak Tabita sendiri. Gimana Mbak Tabita? Apakah Ya. sudah paham? Sudah. Oke, baik. Mungkin Mbak Tabita bisa ceritakan terkait permasalahannya. Jadi gini Bu, aku malu sih Bu sama apa ya, sama tatapan orang ke aku. Jadi permasalahannya gini Bu, jadi aku tuh orangnya gak tau ya mau dibilang bagaimana. Misalnya aku kalau ke tempat keramaian gitu, misalnya ya banyak orang terus aku datang, nah aku tuh jadi orang yang malu gitu loh Bu. Nah malunya tuh sampai yang takut, yang sampai ya bisa sampai keringat dingin, bisa sampai tangan tuh berkeringat, sampai tremor gitu. Ya aku takut sama pandangannya mereka terhadap aku. Jadi biasanya kan kok kita ke tempat keramaian kan tatapannya orang tuh biasanya langsung ke kita kan. Nah itu aku takut gitu Bu, tatapannya mereka. Malu ini apakah sampai kayak ke jengkel gitu sama orang-orang yang kalau misalnya lihat Mbak Tabita? Nggak jengkel sih Bu, lebih ke takut. Takut? Iya. Itu aja? Iya. Oke. Biasanya kalau ke tempat ramai itu sama sendiri atau sama teman-teman? Baik sendiri maupun sama teman juga takut Bu. Biasanya kok misalnya kok sendiri, nah gitu Bu takut. Tapi kok sama teman juga, nah biasanya aku ayo duluan. Nah dia aku ngikut dari belakang. Jadi kayak nutupi aku gitu loh. Nah itu saking takutnya. Apa yang membuat Mbak Tabita itu merasa malu? Sampai kayak takut-takut begitu? Ya karena tatapannya mereka Bu, kayak tatapan mengintimidasi gitu, kayak ayo lihat dari kepala terus lihat sampai di bawah kaki itu kayak ada yang salah ya dengan aku ya. Itu loh Bu, perasaanku kayak oh kayaknya ada yang salah dengan aku nih, kayak gitu Bu. Apakah ada penyebab awalnya gitu sampai Mbak Tabita itu merasa malu gitu? Mungkin karena apa ya, sering itu kan Bu, sering dengar perkataan orang tentang aku, apa ngejek bentuk fisikku, yang sampai badanmu jelek, bentuk pinggul inimu jelek. Nah itu sampai ke bawah sampai sekarang. Jadi kok misalnya orang lihat aku kayak oh berarti ada yang salah nih, berarti pemikirannya mereka tuh sama kayak yang orang yang ngatain aku. Berarti itu kedengarannya itu langsung dari, maksudnya Mbak Tabita dengar langsung atau gimana? Enggak Bu, tapi enggak mereka nggak bilang, cuma ya dari tatapannya mereka aja. Apalagi kalau mereka habis natap begitu terus mereka bicara sama teman sambil ketawa itu kan kayak kita merasa kayak kita yang diomongin gitu Bu. Oke, berarti Mbak Tabita malu gitu kalau misalnya
bentuk tubuhnya Mbak Tabita tuh nggak bagus kalau dilihat oleh orang gitu. Nah, apakah kalau misalnya Mbak Tabita keluar, Mbak Tabita jalan sendiri atau gimana? Nah, kan karena aku takut itu Bu, jadi aku jarang keluar itu sendiri. Ya karena saking takutnya sama ya tatapannya orang mengintimidasi aku. Jadi aku jarang banget Takut keluar. dirasis ya. Heeh. Kalau pulang kampus pernah nggak kayak jalan-jalan bareng teman-teman? Kalau sama teman sering, cuma kalau sendiri memang beneran yang Kalau misalnya jalan sama teman itu, Mbak Tabita nggak ngerasa malu atau takut? malu. Terus aku biasanya kan yang seperti aku tadi bilang tadi, kalau misalnya sama teman ya aku suruh mereka duluan, jadi aku nyampil Di ya belakang. di belakang mereka gitu. Itu mulai dari kapan? Udah mulai dari awal semester sih. Kalau semester Iya, pas 1. perkuliahan perkuliahan. iya. Sampai Semester sekarang? iya. Kalau di SMA dulu nggak? SMP atau SMA gitu? Nggak? Enggak sih Bu, aku merasa dulu aku pede aja, tapi sekarang wah Nggak pede sama sekali. enggak pede sama sekali. Oke, bagaimana kamu mempersepsikan diri kamu terhadap orang lain? Jadi aku pinginnya tuh orang lain natap aku tuh seperti biasa aja Bu, jadi ya kalau bisa jangan natap aku dah. Nah, Nggak mau gitu kalau misalnya orang-orang tuh lihat Mbak Tabita, nggak mau, lihat dari bawah sampai kanan, nggak mau gitu. nggak mau. Nah, apakah kamu ada bukti nih kalau misalnya kamu dilihat oleh orang berarti itu menjelek-jelekin kamu? Kamu ada bukti nggak? Nggak ada sih Bu, cuma kan dari tatapannya mereka aja, terus sambil habis tatap kita dari atas bawah terus langsung cerita ke teman di sebelah terus sambil ketawa-ketawa, kan itu kayak oh dia lagi diceritain aku. Apakah dengan mereka melihat seperti itu berarti itu ngomongin Mbak Tabita gitu? Ya aku merasa Bu, Rasanya itu kayak gimana? nah rasanya itu karena ya habis lihat aku dari atas bawah loh, terus langsung cerita sambil ketawa-ketawa. Wah, Nah, emang Mbak Tabita tidak pernah melihat orang seperti itu? Nah, pasti kan pernah kan? Kalau misalnya lihat dari bawah sampai atas itu pasti pernah kan? Nah, kenapa Mbak Tabita merasa kayak gitu? nah soalnya ya pasti mereka lagi bicarain aku, lagi nilai penampilanku atau apa. Menilai. Nah, emangnya Mbak Tabita tidak pernah menilai orang? Kenapa harus tuntut orang untuk tidak menilai Mbak Tabita? Emangnya Mbak Tabita tidak pernah menilai orang? Pernah kan? Nah, kenapa? Ya jangan aja dah lihat aku. Nah, emangnya kalau teman-teman yang lain atau orang-orang di sekitar Mbak Tabita melihat Mbak Tabita itu menjelekan Mbak Tabita gitu? Ya nggak tahu sih. Nah, belum ada bukti kan? Gitu. Tapi ya karena Mbak Tabita tahu kan kalau orang sekitar situ kan pasti kayak mau ketawain teman-teman yang lain, bukan berarti pasti ada lucu. Nah, kenapa harus Mbak Tabita merasa gitu? Nah soalnya ya habis ngelihat kita langsung ketawa-ketawa ya, merasa lah Bu, aku merasa banget. Apa yang harus Mbak Tabita merasa? Ya ya karena mereka ketawa-ketawa itu loh Bu, ketawa-ketawa sambil aduh habis lihat kita. Emangnya mereka tidak boleh berketawa gitu? boleh. Nah, kenapa? Ya, tapi aku terganggu aja Bu, sama Apa yang terganggu? Emangnya Mbak Tabita tidak pernah ngetawain orang? karena Pernah kan? Nah, kenapa nggak mau ditertawain oleh orang? ya nggak mau. Apanya yang nggak mau? Ya nggak mau diketawain lah sama mereka. Emangnya Mbak kalau diketawain orang berarti itu ngetawain Mbak Tabita gitu? Iya soalnya aku merasa banget ketawa. Merasanya itu kayak langsung menghindar atau diam diri dari begitu saja? Nah habis diketawain gitu ya merasa, terus ya aku diam aja. Nah, apakah kamu tidak pernah ngetawain orang kalau misalnya kamu melihat ada sesuatu hal gitu? Tidak pernah? Pernah kan?
Nah, kenapa kamu mesti takut diketawain oleh orang? Apalagi di tempat-tempat ramai. Kenapa? Nah, itu. Emangnya kamu dikasih makan oleh dia kah? Tidak kan? Emangnya bayar minumanmu dibayar oleh dia kah? Itu kan tempat bebas kan? Mau ngapain? Mungkin ada sesuatu hal yang dia lucu gitu. Pas lihat Mbak Tabita ya udah ketawa. Gitu. Nah, apakah kamu dikasih makan oleh dia? Enggak kan? Kamu dikasih uang oleh dia? Enggak kan? Nah, kenapa kamu harus mesti takut kalau di tempat-tempat ramai? Nah, belum tentu kan teman-teman itu atau orang-orang di situ ketawain Mbak Tabita. Kan bebas, tempat umum. Kenapa mesti takut? Kenapa mesti malu? Bebas mereka mau berpendapat seperti apa. Kan Mbak Tabita juga sendiri pasti sering menilai orang kan. Nah, itu Mbak Tabita. Jangan berprasangka buruk tentang orang, apalagi belum ada bukti kalau misalnya orang itu ngomongin Mbak Tabita. Berarti ketika tempat umum kalau orang lagi lagi ketawa-ketawa gitu, berarti bukan lagi bicarain kita ya? Iya, pasti kan ada sesuatu hal gitu. Kita kan nggak tahu. Oke. Berarti nanti sikapku ya bodo amat ya, Bu? Iya, bodo amat lah. Tuh, oke. Baik Mbak Tabita, kita akhiri dulu ya proses konseling hari ini. Ya. Karena sudah jamnya juga. Gimana? Apa masih ada yang mengganjal di pikirannya Mbak Tabita? Sudah, Bu. Sudah ya? Oke, baik. Mbak Tabita, saya ucapkan terima kasih untuk hari ini sudah konseling dengan saya. Mbak Tabita mau adakan pertemuan di minggu depan itu di hari apa dan jam apa? Terus tepatnya mungkin hari yang sama seperti hari ini, hari Jumat. Ibu bisanya jam 10, Bu. Nanti saya chat Mbak Tabita aja. Oke. Soalnya saya juga mungkin ada kegiatan lain juga nanti. Gitu ya. Oke. Terima kasih ya Mbak Tabita Ya, untuk hari ini. Bu, terima kasih juga sudah mau mendengarkan masalahku, sama-sama mencari solusi. Ya. Terima kasih banyak, Ibu. Iya.